Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, santriwan santriwati kelas 6 MI Miftahul Jannah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walaupun kalian sekarang berada di rumah, tetap semangat, tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, tidak berkerumun di tempat keramaian, ketika mau bepergian atau keluar rumah tetap menggunakan masker, dan cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Mudah-mudahan itu merupakan ikhtiar kita, sehingga Allah menjauhkan diri kita semua dari yang namanya virus corona. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebelum Bapak mulai materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak lanjutkan materinya. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan di pertemuan kali ini yaitu tentang materi Quran hadis. Pada bab pertama materi Quran hadis yaitu belajar surat Al-Alaq. Adapun waktu pertemuan pertama kita sudah mempelajari, pertama adalah cara membaca surat Al-Alaq. Nah, kemudian menerjemahkan surat Al-Alaq, dan yang ketiga adalah memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Untuk yang pertama, cara membaca surat Al-Alaq, dan yang kedua adalah menerjemahkan surat Al-Alaq, itu sudah kita pelajari dulu. Nah, berarti yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Perlu diketahui, dan sudah Bapak sampaikan ketika pertemuan, bahwa surat Al-Alaq ini adalah surat yang paling pertama Allah turunkan atau Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Al-Alaq sendiri artinya adalah segumpal darah, yang diambil di ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya. Surat Al-Alaq atau kata Al-Alaq ini diambil dari ayat kedua surat tersebut, yang artinya adalah segumpal darah. Kemudian apa saja pesan-pesan yang ada dalam surat Al-Alaq ini? Yang pertama adalah bahwa kita diperintahkan untuk membaca, terutama membaca Al-Quran sesuai dengan ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Dengan membaca, ilmu pengetahuan kita akan semakin bertambah, akan semakin luas. Terutama kita membaca Al-Quran setiap hari. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari, Allah menurunkan syifa wa rahmah, kasih sayang kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian pesan yang kedua adalah perintah untuk membaca, meneliti, dan mengamati segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu membaca, kemudian meneliti, mengamati segala hal yang ada dalam kehidupan kita? Untuk apa? Untuk kita ambil hikmahnya, karena setiap yang terjadi, yang kita hadapi, yang kita lalui, insya Allah itu mengandung hikmah yang ada pelajaran di dalamnya untuk kita ambil. Kemudian pesan yang ketiga adalah manusia, bahwa asal-muasal kita atau manusia itu dijadikan atau berasal dari segumpal darah, sesuai tadi dengan arti dari surat Al-Alaq tersebut, yaitu segumpal darah, diambil dari kata di ayat kedua surat Al-Alaq. Berikutnya pesan yang keempat adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalam atau pena sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Kita bisa membaca, menulis, kita bisa tahu ini misalkan bacaannya apa, artinya apa, dengan adanya pena, dengan adanya kalam. Maka Allah menjadikan kalam atau pena ini sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita, sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 4, yaitu Allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia itu dengan qalam, dengan pena. Kita bisa mengenal tulisan, bacaan, hitung-hitungan itu dengan adanya tulisan, adanya pena. Itu surat Al-Alaq ini berpesan bahwa kalam atau pena itu dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Berikutnya, bahwa manusia dapat bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Banyak manusia yang hidupnya sombong, takabur, karena apa? Karena merasa dirinya bisa, merasa dirinya sudah kaya misalkan, sudah cukup ilmunya, sudah cukup kemampuannya, dan tidak mau lagi menuntut ilmu, membaca. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah hebat, sudah bisa, sudah mampu. Nah, kemudian berikutnya pesan yang selanjutnya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang-orang kafir tidak mau orang-orang muslim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan berbagai cara mereka menghalangi kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak sekali fasilitas yang mungkin melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya handphone, televisi, dan masih banyak yang lainnya, permainan-permainan atau game-game yang mungkin melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah buatan orang-orang kafir yang sengaja diciptakan oleh mereka untuk menghalangi kaum muslimin untuk lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala atau lupa untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak semua, ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang. Berikutnya, sebagai pelajar, apa yang harus kita laksanakan atau hikmah apa, pelajaran apa yang penting harus kita ambil dari surat Al-Alaq ini. Sikap atau hal yang menunjukkan pengamalan surat Al-Alaq sebagai kita sebagai pelajar. Yang pertama adalah kita harus rajin membaca Al-Quran. Kita sudah bisa baca Al-Quran, teruskan baca setiap hari. Habis sholat kita baca Al-Quran, habis kita belajar di sekolah kita baca Al-Quran. Bahkan setiap hari diusahakan kita tidak terlepas dari yang namanya baca Al-Quran. Kenapa? Insya Allah bacaan Al-Quran kita di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat untuk kita semua. Kemudian yang kedua adalah gemar membaca buku pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Buku apa saja itu kita baca, insya Allah itu bermanfaat untuk pengetahuan kita, ya, untuk ilmu kita, untuk bekal hidup kita. Jadi rajin-rajinlah untuk membaca. Tidak hanya buku agama, tapi tidak hanya buku umum, semuanya seimbang. Baik itu ilmu agama, ilmu umum, tetap kita harus pelajari. Kenapa? Karena semuanya itu bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya adalah membiasakan menulis untuk mengembangkan ilmu dan wawasan. Ketika kita mulai menulis, insya Allah kita akan terbiasa untuk menulis. Jadi belajar menulis, apapun itu silahkan ditulis, pelajari, setelah baca tulis, insya Allah itu akan menjadi bekal ilmu ketika kalian kelak dewasa nanti.
Berikutnya adalah semangat belajar dengan memperhatikan penjelasan guru di kelas. Ketika guru